Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dari tanah sehingga kita bisa hidup di dunia ini. Yang kedua, selawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang kami hormati Al-Ustadz Muhammad Fatur Rahman Hakim, MSOS, yang telah membimbing kami dalam mata kuliah retorika. Yang terhormat, pemateri kita pada siang hari ini, Saudari Nur Zahratun Saadah, dan juga yang tercinta, saudara-saudari yang akan menonton video ini. Sebelumnya, marilah kita awali acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita panjatkan doa. Semoga acara ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saudara-saudari yang berbahagia, sebelumnya izinkan saya membacakan CV pemateri kita pada siang hari ini. Beliau bernama lengkap Nur Zahratun Saadah. Beliau sering dipanggil dengan nama Saadah. Tempat tanggal lahir beliau Samarinda tanggal 24 Maret 2000. Usia beliau sekarang 21 tahun. Status beliau adalah seorang pelajar dan beliau adalah mahasiswa program studi bimbingan konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Samarinda. Adapun riwayat pendidikan beliau pernah menempuh pendidikan di TK Anisa, Kabupaten Berau pada tahun 2005 sampai 2006. Kemudian melanjutkan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri pada tahun 2006 sampai 2007. Kemudian di SDN Negeri 007 Desa Bebanir Bangun pada tahun 2007 sampai 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Negeri Berau pada tahun 2012 sampai 2015. Kemudian melanjutkan pendidikan di Man Berau pada tahun 2015 sampai 2018. Dan sekarang beliau sedang menempuh pendidikan di IAIN Samarinda pada tahun 2018 hingga sekarang. Dan adapun riwayat organisasi pemateri kita pada siang hari ini, beliau pernah mengikuti paduan suara pada tahun 2015 sampai 2018. Dan juga pernah mengikuti latihan baris berbaris pada tahun 2015 sampai 2018. Beliau juga pernah mengikuti organisasi tari pada tahun 2015 sampai 2018. Beliau juga anggota dari PIK Air Tajhid pada tahun 2015 sampai 2018. Dan beliau juga pernah mengikuti organisasi PIK Barintak Berau dan jabatan beliau di organisasi tersebut adalah Seksi Sekretaris PS dan KS pada masa jabatan tahun 2017 sampai 2018. Baiklah, itu tadi CV pemateri kita pada siang hari ini. Kepada Saudari Nur Zahratun Saada, saya persilahkan untuk menyampaikan materi kita dengan tema tips-tips Ramadan produktif meski di rumah saja. Kepada Saudari Nur Zahratun Saada, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada MC Mbak Risna yang telah memberikan kesempatan pada saya hari ini untuk menyampaikan materi. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ustaz Fatur Rahman yang telah memberikan
bimbingan kepada saya, serta teman-teman yang akan menonton video kali ini. Saya, karena waktu dan tempat sudah dipersilakan kepada saya, maka izinkan saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita, dan Masya Allah dari sekian hamba Allah yang beraktivitas hari ini ternyata teman-teman sekalian terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diringankan langkahnya, dilembutkan hatinya untuk menonton video kali ini sebagai mempelajari sebagian dari tuntunan agama kita. Semoga yang hadir, semoga yang menonton mendapatkan karunia Allah, semoga yang dijanjikan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, sehingga kita bisa keluar dari sini mendapatkan petunjuk dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, tema yang saya akan bahas adalah tips Ramadan produktif meski di rumah saja. Sekarang berhubung kita sedang menghadapi masa pandemi karena wabah COVID-19, maka banyak perubahan yang kita rasakan setiap harinya di tahun ini dan tahun kemarin. Nah, meski begitu, pemerintah sudah mengeluarkan banyak kebijakan untuk kita agar kita tetap ibaratnya terhindarlah dari wabah COVID-19 ini. Mulai dari adanya protokol kesehatan seperti mencuci tangan sebelum makan, mencuci tangan kemanapun kita, itu dianjurkan untuk selalu mencuci tangan sesudah dan sebelum. Lalu memakai masker dan tidak berkerumunan terlebih dahulu dengan orang-orang terdekat kita. Dan ini upaya agar kita atau orang lain tidak bisa menyebarkan virus COVID-19 ini. Banyak hal yang terjadi pada masa pandemi ini, banyak dari kegiatan kita mengajar, belajar, terus bahkan hangout dengan teman-teman itu juga berubah, yang mana kita ya lebih baik di rumah saja menghubungi teman-teman kita dengan menggunakan teknologi-teknologi yang sudah ada. Nah, meski dengan itu juga, karena sekarang mendekati bulan suci Ramadan, dan kita tahu bulan suci Ramadan ini juga banyak kegiatan yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan yang bisa dihitung, bisa diperkirakan, bisa dilihat bahwa kegiatan ini sebenarnya lebih banyak di luar rumah. Kemungkinan banyak juga yang sebenarnya menjalankannya di dalam rumah. Tapi itu lagi kembali karena memang kita sebenarnya tuh full di rumah saja, jadi memasuki bulan suci Ramadan ini, ibaratnya kita sudah puasa itu ya lelah, lesu, lemas gitu kan. Di bulan suci Ramadan ini kita harus menjaga banyak banyak anggota tubuh kita gitu, tidak boleh berbicara sembarangan. Pokoknya ibaratnya berpuasa dari perkataan, makan, minum, dan hawa nafsu, seperti itu. Jadi karena itu, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, ada baiknya kita melakukan atau menerapkan tips-tips yang bisa kita lakukan agar kita tuh tetap produktif di rumah saja. Karena Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, menjanjikan banyak keuntungan pada siapapun yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik dan hanya diniatkan kepadanya. Rasulullah juga mendorong kepada umat muslim untuk tidak menyia-nyiakan waktu di bulan Ramadan ini karena di dalamnya banyak keutamaan. Sudah tentu masa hanya karena masa pandemi yang ibaratnya kita cuma di rumah saja, tapi kita masih bisa melakukan banyak kegiatan gitu. Ya sayang jika kita menyia-nyiakan itu dengan berdiam diri di rumah saja, tidak melakukan apapun. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa tips yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Yang pertama itu ada apa? Yang pertama, ada niat. Nah, yang pasti niat ini adalah hal yang paling utama sebelum
melakukan sesuatu. Jadi kita berniat ini supaya apa? Supaya Allah ini membantu kita untuk meluruskan apa yang ingin kita lakukan dalam konteks baik gitu ibaratnya. Nah, pada bulan Ramadan ini Allah menjanjikan banyak pahala bagi hambanya yang berbuat baik. Hal ini juga sesuai dengan hadis dari Imam Ibnu Khuzaimah yang artinya siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan perbuatan baik sunnah pada bulan Ramadan sama saja menunaikan suatu kewajiban pada bulan lain. Dan barang siapa yang menunaikan kewajiban pada bulan Ramadan sama saja orang tersebut mengerjakan 70 kali kewajiban di bulan lain. Maka ini pentingnya niat kita niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan ridho dan balasan yang kita inginkan, sesuai balasan yang kita inginkan. Lalu yang kedua apa? Ada evaluasi. Evaluasi ini gunanya apa? Supaya evaluasi dalam hal kegagalan. Supaya apa? Kalau misalnya di bulan suci Ramadan yang tahun ini, kita bisa mengevaluasi apa saja kegagalan-kegagalan yang tahun lalu terjadi dan kita upayakan supaya tidak terjadi lagi. Di sini kita bisa rumuskan menjadi 3 pertanyaan supaya kita tahu, supaya kita tidak melakukan kegagalan-kegagalan itu lagi. Yang pertama adalah apa saja kegagalan Ramadan tahun lalu. Itu bisa kita list, bisa kita ingat-ingat Ramadan tahun lalu kita mengalami kegagalan apa aja. Misalnya ya kita maunya khatam 30 juz tapi tidak terlaksana. Itu kan suatu kegagalan menurut kita sendiri. Jadi yang kedua itu ada juga penyebab dari kegagalan tersebut. Ya, berarti kita harus menentukan apa sih kegagalan yang menyebabkan kita gagal di bulan suci Ramadan kemarin. Misalnya dalam hal yang tadi khatam 30 juz itu apa penyebabnya? Kenapa kita tidak menyelesaikan 30 juz ini? Dan yang ketiga ada upaya yang kita lakukan agar kita bisa tidak gagal lagi di bulan suci Ramadan tahun ini. Nah, itu bisa kita pertanyakan kepada diri kita sendiri lagi dan kita bisa lakukan lagi supaya kegagalan tahun lalu tidak terjadi. Lalu yang kedua, yang ketiga ada tentukan target besar Ramadan tahun ini. Nah, di sini menentukan target itu sangat penting karena kalau misalnya kita punya target, kita bisa apa ya ibaratnya menyelesaikan apa sih yang ingin kita lakukan di bulan suci Ramadan gitu supaya apa yang ingin kita lakukan itu terarah gitu. Nah, tapi dalam menentukan target ini kita di alangkah baiknya supaya kita mempunyai apa ya partner gitu, partner dalam menyelesaikan target yang ingin kita lakukan. Nah, misalnya target misalnya ingin apa ya, misalnya puasa dengan ibadah yang full misalnya seperti itu bisa kita lakukan tapi dengan teman kita atau partner kita gitu. Tapi kembali lagi kalau misalnya kita ingin melakukan target ini harus disesuaikan dengan realitas yang ada. Misalnya kalau misalnya di bulan suci Ramadan kita sibuk kuliah gitu kan. Tapi kita ingin melakukan kegiatan yang ibaratnya terlalu full dan sehingga mengganggu kegiatan kuliah kita. Nah, itu harus diperhatikan lagi supaya supaya target yang kita tentukan ini tercapai. Lalu yang keempat ada evaluasi list persiapan menghadapi Ramadan. Ini juga perlu, di sini ada 5 persiapan yang harus dilalui dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama ada persiapan ruhiyah, seperti menjalankan sholat wajib dan sholat sunnah, tilawah Al-Quran, lalu zikir pagi dan petang. Yang kedua, ada persiapan ilmu. Sebelum masuk di bulan suci Ramadan, ada alangkah baiknya kita membaca fikih Ramadan atau mendatangi majelis-majelis ilmu. Tapi kalau misalnya masa pandemi sekarang ya kita bisa melalui virtual aja gitu. Lalu yang ketiga ada persiapan fisik. Fisik ini juga penting kenapa? Mau wabah apapun sebenarnya penyakit apapun, fisik ini juga penting sebelum kita menghadapi puasa Ramadan. Yaitu caranya juga banyak ya kita istirahat yang cukup. Karena masa pandemi juga jangan lupa minum vitamin, terus itu melakukan puasa sunnah. Yang keempat ada persiapan secara materi. Di sini
membersihkan harta yang kita punya itu dengan bersedekah dan zakat. Lalu yang terakhir ada persiapan sosial dengan melakukan silaturahmi kepada kerabat, saudara, dan tetangga. Kembali lagi karena sedang COVID, maka lakukan saja cukup lewat daring. Lalu ada tips yang kelima, adalah membuat program selama Ramadan. Kalau menurut saya di sini jatuhnya konteksnya itu di luar dari ibadah gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Misalnya, kita bisa list nih, kegiatan apa aja yang bisa membuat kita tidak bosan. Misalnya kita membaca, menulis, menggambar, membuat kerajinan tangan. Itu di luar dari konteks ibadah. Seperti itu. Nah, lalu yang keenam ada jangan pernah menunda pekerjaan. Kalau misalnya kita menunda pekerjaan, dan pekerjaan itu menumpuk misalnya di bulan suci Ramadan atau di bulan suci Ramadan kita menumpuk pekerjaan kita, maka efeknya akan sangat besar. Kita bisa merasa malas, stres juga, dan kewalahan untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, ada beberapa tips sebenarnya yang bisa kita lakukan supaya jangan menunda pekerjaan. Memang sih sebenarnya kalau menghilangkan sikap menunda ini agak susah, tapi bukan berarti tidak bisa gitu. Yang pertama itu apa? Fokus dengan apa yang ingin kita lakukan. Yang kedua itu ada yang kedua itu adalah memberikan reward kepada diri sendiri. Kalau misalnya kita sering melakukan pemberian penghargaan kepada diri sendiri, kalau misalnya kita sudah menyelesaikan tugas, itu akan berdampak baik juga gitu pada diri kita. Misalnya kalau misalnya kita setelah mengerjakan tugas yang agak berat atau yang berat juga sekalipun, janjikan pada diri sendiri kalau misalnya setelah mengerjakan tugas ini kita akan menyenangkan diri misalnya dengan main game atau kita pergi keluar, jalan-jalan ke taman. Nah, itu bisa menjadi reward bagi diri sendiri. Lalu yang kedua, yang selanjutnya ada berpikir positif. Kalau misalnya kita berpikir positif, pasti vibes-nya juga akan kita akan enak juga gitu kalau misalnya ingin melakukan pekerjaan. Nah, lalu yang terakhir itu menurut saya yang paling penting juga adalah buat suasana kita di dalam di dalam melakukan pekerjaan ini suasana yang nyaman. Buatlah ruang belajarmu atau kamarmu atau apapun yang tempat kamu dalam belajar ini jadi suasana yang nyaman. Kalau misalnya kamu bisanya ini suasana yang hening, yang dingin, ya itu lakukan sesuka kamu, biar kamu tidak menunda pekerjaan ini. Lalu yang terakhir, tips yang terakhir adalah berdoa. Kesungguhan kita dalam bersandar, berharap, dan memohon kepada Allah itu dapat menjadikan jalan istiqomah dalam ibadah. Dalam surah Ali Imran ayat 8, berbunyi dengan arti, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan, sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah zat yang maha pemberi karunia. Nah, itulah dari tips-tips yang bisa saya berikan pada hari ini. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Lisna. Baik, terima kasih kepada pemateri kita hari ini atas penyampaian materinya mengenai tips-tips produktif meski di rumah saja. Sebelum itu, saya akan membacakan sebuah kesimpulan atas materi yang telah disampaikan oleh pemateri kita pada siang hari ini. Jadi, bulan suci Ramadan adalah bulan tempat di mana kaum muslim melakukan banyak hal ibadah, menabung amal ibadah, karena pada bulan Ramadan segala sesuatu dinilai pahala dengan konteks berbuat baik dan mendapatkan pahala yang berlimpah serta dilipat gandakan. Meskipun sekarang sedang mengalami masa pandemi, di mana kita tidak bisa bertemu, bertatap muka satu sama lain di bulan suci Ramadan, bukan berarti kita tidak bisa melakukan banyak hal. Bosannya, kita bisa melakukan banyak kegiatan yang bernilai ibadah. Kita harus menanamkan semangat ibadah di bulan suci Ramadan di masa pandemi ini
Nah, di masa pandemi ini, bukan berarti kita harus bermalas-malasan, tetapi harus tetap produktif dan tetap mengevaluasi diri agar di bulan suci Ramadan yang gagal di tahun lalu tidak terjadi lagi. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tetap menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan, meski banyak kendala di masa pandemi ini. Baiklah, sampai sini saja acara kita pada siang hari ini. Saya sebagai pembawa acara, sekaligus mewakili pemateri kita, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Karena kami hanyalah manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Karena kami tidak sempurna. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.